Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan bacaan kitab kita. Sebelumnya kita sudah sampai pembahasan tentang bagaimana para kekasih Allah Subhanahu wa taala bertobat. Di dalamnya Imam Ghazali kemarin cukup banyak memberikan kita perbandingan-perbandingan bagaimana seharusnya kita yang bukan kekasih Allah dan yang intinya Imam Ghazali memberikan kita perbandingan, kemudian bagaimana kita seharusnya melakukan tobat itu segera. Nah, kali ini teman-teman kita akan melanjutkan bacaan kita di faslun berikutnya. Untuk pembahasannya nanti kita akan lihat ya, Imam Ghazali bahas apa di fasal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Ila qawlihi rahimahullah faslun wa jumlatul amri annaka idza ibtada'ta fabarra'ta qalbaka 'an adh-dhunubi kulliha bi an tuwattinahu ala alla ta'uda ila dhanbi abadan albattata. Jadi kesimpulannya kata Imam Ghazali, apabila kita udah bersih dari dosa semuanya, kan sebelumnya Imam Ghazali itu membahas dosa ya, soal tobat, gimana cara tobatnya. Bi'an tuwattinahu alla ta'uda ila dzambi abadan albattata, dengan cara menetapkan hati kita, mengkomitmenkan diri untuk tidak melakukan kembali dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Illa ma kana minka fi ilmillah ala wajhin alim Allah subhanahu wa ta'ala sidqa azmika min qalbin taqiyin. Nah, untuk hal-hal yang di luar kendali kita, yang sebelumnya udah disebutkan juga, kita pokoknya Allah akan tetap melihat sidqa azmika, kebenaran keinginan kita ya. Yang di luar kendali itu bukan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat hati kita. Wa turdil khusum bima amkanaka, usahakan jika kita punya masalah dengan manusia yang lain, kita harus meminta keridhaan supaya dimaafkan sebisa mungkin. Lalu wa taqdil fawaita bima taqdiru alaihi, lalu mengqada atau menunaikan kewajiban-kewajiban yang sudah kita tinggalkan, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala ya tentu maksudnya. Dan ini udah dibahas Imam Ghazali karena memang fasal ini dia bicara kesimpulan. Kayaknya ini adalah fasal terakhir teman-teman di fase taubat ya, sehingga beliau yang kesimpulan dari semua perkara yang sudah dibahas itu seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, kalau konteksnya kewajiban yang udah kita tinggalkan, maka kita harus mengkodoknya. Dan kemarin kan meskipun belum dikodok tapi udah hati kita udah komit bertobat, maka Allah akan mengampuni kita. Di samping kita harus mengkodok apa yang sudah kita tinggalkan. Wa tarji'u fil bawaqi ila Allah Subhanahu wa taala bil ibtihal wa tadarru liyakfiyaka. Lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa sebenar-benarnya, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya liyakfika, kafa itu cukup ya, untuk mencukupimu, atau mungkin maksudnya memaafkan ya kali ya. Dzalika tsumma tadhhaba fataksila wa taksila thiyabaka wa tusalliya arba'a raka'atin kama yajibu. Lalu setelah itu pergilah, lalu mandi, bersihkan pakaianmu, lalu sholatlah 4 rakaat sebagaimana yang wajib, kata Imam Ghazali. Berikutnya wa tada'a wajhaka 'alal ardi fi makanin khalin, lalu letakkan wajahmu di bumi atau tanah ya mungkin maksudnya, yakni tempat yang paling rendah, la yaraka illallah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang melihatmu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma taj'ala turab 'ala ra'sika wa tumarriga wajhaka alladhi huwa a'azzu 'adaka fit turab bidam'in jarin wa qalbin hazinin. Lalu jadikan tanah itu kayak di kepalamu, atau mungkin menempelkan kepala ke tanah ya. Ini mungkin posisinya sujud ya. Kemudian wajah juga yang merupakan bagian tubuh yang paling indah ya menurut kita, juga di tanah.
Maksudnya ini bentuk keseriusan ya teman-teman. Artinya hal bagian tubuh kita yang paling kita rawat dan kita jaga, misalnya wajah itu kita taruh di tempat yang paling rendah, yakni bersentuhan dengan tanah. Bidam'in jarin. Imam Ghazali menyampaikan kalau ya menangis. Dam'in jarin itu air mata kita mengalir ya. Artinya kita diminta serius untuk ketika bertobat, kemudian waqalbin hazin, hati yang sedih, wasotin alin wa tadhkuru dzunubaka. Kalau sotin alin saya kurang tahu, cuman sotin artinya suara. Mungkin maksudnya kalau suara orang bertobat itu mungkin maksudnya. Artinya intinya yang disampaikan oleh Ghazali supaya tobat kita benar-benar dilakukan. Maksudnya itu dari hati, dari niat yang kuat ya, sehingga harus merendahkan diri segala macam ya. Wa tadhkuru dzunubaka wahidan, lalu sebutlah dosa-dosamu satu persatu. Maafkanlah sekemampuanmu. Wa taluma nafsakal 'asiyata 'alaiha. Celalah dirimu yang bermaksiat. Lalu watakulu ama tastahina ya nafsu, katakanlah pada dirimu, tidakkah engkau malu wahai diri, ama ana laki anta tuba, tidakkah engkau mau bertobat, ala kita katum bi'adabillah subhanahu, apakah engkau mampu menghadapi azab Allah subhanahu wa ta'ala, ala ki hajatun bisakhtillah subhanahu wa ta'ala, apakah kau ingin kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa tadhkuru min hadza katsiran wa tabki, sebutlah ini dengan sebanyak-banyaknya lalu menangislah. Tsumma tarfa'u yadayka la rabbir rahim, lalu angkat tanganmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa taqulu, ini kayaknya doa teman-teman setelah menyebut keburukan kita, atau kayak i'tiraf ya. Ghazali kemudian mengajak kita menyatakan, ilahi abdukal abik, wahai Tuhanku, aku adalah hamba yang lari darimu, roja ila babik, kembali kepada pintumu, abdukal asi, hambamu yang bermaksiat, roja ila sulhi, kembali kepada kebaikan, abdukal mudnib, ataka bil udri, hambamu yang melakukan dosa, mendatangimu dengan suatu alasan, fa'fu anni bijudika, maafkanlah diriku dengan kemurahanmu, wa taqabbalni bifadlika, dan terimalah diriku dengan keutamaanmu, wandur ilayya birahmatika, lihatlah diriku dengan rahmatmu, Allahumma ighfirli ma salaf, ya Allah ampunilah aku dari segala dosa di masa lalu, minadz-dzunub, wa'simni fima baqiya minal ajal, dan jagalah diriku sampai ajal menjemputku, fa innal khaira kullahu biyadika, karena sesungguhnya kebaikan itu semuanya berada di tanganmu, wa anta bina raufur rahim, dan engkau terhadap kami maha baik dan maha penyayang. Summa tad'u doa syuddah, lalu ini ada doa lagi teman-teman, wa huwa ya mujla adhaimal umur, ya muntahimmatil mahmumin, wahai yang membuka keagungan segala perkara, yang merupakan puncak ujung dari orang-orang yang sedih, ya man idza arada amran fa innama yaqulu kun fakun, wahai zat yang jika ingin sesuatu cukup mengatakan kun, ahatat bina dzunubuna, dosa-dosa kami meliputi kami, antal madur, engkau lah yang terpilih, laha ya madhkuran likulli, terpilih terhadap segala suatu keadaan yang buruk, kuntu addakhiruka li hadisah, aku memilihmu pada saat ini, fatub alai, maka terimalah taubatku, innaka antat tawwabur, sungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha kasih sayang. Sama aktsir minal buka, lalu perbanyaklah menangis, wa tadallil, rendahkan diri, wa tadarru, serahkan diri, wa qul, dan katakanlah, ya ma la yashghuluhu sya'nun an sya'in, wahai zat yang tidak sibuk wala sam'an samim, yang tetap fokus meskipun banyak mendengar permintaan-permintaan, ya malla tughallituhu kathratul masjid, wahai zat yang tidak pernah salah karena banyak permintaan dan persoalan, ya malla yabramu ilkhaul mulhin, wahai zat yang tidak bosan ya
dari permintaan-permintaan atau doa-doa. Adzikna barda afika, berikanlah kami maafmu, wa halawata maghfirati, manisnya keampunanmu, bi rahmatika ya arhamar rahim, dengan rahmatmu wahai yang maha rahman rahim, yang paling sayang ya, dari yang menyayangi. Innaka ala kulli syai'in, sesungguhnya engkau innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau terhadap segala sesuatu maha mampu. Tsumma tusalli ala nabi, kemudian bersalawatlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, kepada keluarganya. Tsumma tastaghfiru li jami'il mu'minin wal mu'minat, dan minta ampunlah terhadap semua orang mukmin dan mukminat. Wa tarji'u ila ta'atillahi jalla jalaluh, dan kembalilah kepada Allah, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatakunu qad tubta taubatan nasuha. Nah, ketika dalam kondisi itu sungguh engkau sudah bertobat dengan tobat yang nasuha, kata Imam Ghazali. Jadi taubat nasuha itu setelah kita melakukan yang disebut di awal tadi ya, yang setelah kita bilang kesimpulan dari semua yang sudah sebelumnya, itu taubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah, kemudian mencari ridhonya manusia ya, dan ada doa juga disebut di situ, disebut Imam Ghazali. Nah, ketika kita udah melakukan itu semua, kita udah melakukan taubat nasuha. Wa qad kharajta minadz dzunub, dan kau sudah keluar dari dosa-dosa itu. Tahiron ya, atau tahiron. Kalau tahiron artinya suci, zahiran zahir kita, kayaumi waladatka ummuka, seperti hari di mana kita dilahirkan oleh ibu kita. Wa ahabbaka Allah Subhanahu wa taala wa laka minal ajr, dan Allah akan mencintaimu, karena memang orang yang bertobat itu dicintai ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di pembahasan sebelumnya. Orang yang bertobat itulah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laka minal ajri wa thawab, dan Allah akan memberikan kita pahala. Wa alaika minal barakah, juga diberikan keberkahan, dan warahmati ma la yuhatu bi wasfil wasi, rahmat yang tidak terhingga. Wa hasalala kal amn wal khalas, dan kita mendapatkan keamanan dan kesucian. Wa najauta min ghadabati basatil ma'asi, kita selamat dari murkanya Allah, kemudian keinginan untuk bermaksiat. Wa baliyati fid dunya wal akhirah, dan cobaan-cobaannya di dunia dan akhirat. Wa kuntu qad qata'ta hadil aqabah, dan jadi Imam Ghazali udah menjelaskan fase ini, dan kita udah melewati fase taubat ini ya, biidznillah subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk taubat yang kita lakukan itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu waliyul hidayah bimani wa fadlihi, Allah yang memberikan hidayah dengan anugerahnya dan keutamaannya. Oh iya, memang benar. Jadi itu sebabnya Imam Ghazali menyatakan wa jumlatul amri tadi, karena memang pasal ini adalah pasal terakhir teman-teman, karena setelah ini ada al-aqabatus tsalitsah ya. Jadi wajar kemudian Imam Ghazali menyebut tadi kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan. Nah, jadi sederhananya itu teman-teman, bagaimana kita sampai pada batasan yang namanya taubat nasuha. Kalau di kitab ini berarti tambahannya itu doa teman-teman, doa, atau ini ada teknis kita bertobat. Jadi setelah azam kita kuat kepada Allah untuk bertobat, kita juga udah minta maaf, mencari keridhaan manusia, kemudian supaya dimaafkan ya, kemudian kita melakukan yang namanya tadi disebut ada sholat di situ, ada doa di situ, kemudian menyebut keburukan-keburukan kita, kemudian mencela diri kita yang telah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu doa-doa ya. Dan setelah kita melakukan itu semua, maka kita sudah berada dalam batasan taubat nasuha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Dan fase taubat ini itu dilewati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan Imam Ghazali. Jadi usaha menurut Imam Ghazali itu harus tetap itu secara hakikatnya adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin hanya itu untuk bacaan kali ini teman-teman.
kita lanjutkan di konten video berikutnya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan kebaikan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya di kolom komentar. Kalau ada salah komentar juga di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.